Oke anak-anak, bertemu lagi kembali dengan Bapak. Di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan untuk uji kompetensi keahlian di tahun pelajaran 2023 di sekolah kita SMK PGRI Jatibarang untuk jurusan TKJ. Ya, di sini kita mengambil paket 4. Ya, di sini ada petunjuk umum, tata peralatan yang digunakan, lalu soal tugas, di sini soal-soalnya bagaimana, ya, lalu ke bagian gambar kerja atau topologi. Ya, sebelumnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Ya, di sini sepertinya topologi seperti ini sudah Bapak tambahkan keterangan biar kalian lebih paham lagi. Ya, apakah masih terbaca ya? Jadi di sini kita menggunakan satu buah router peralatannya, lalu satu buah switch, satu buah komputer. Ini sebagai server juga, ya, nanti untuk mengkonfigurasi routernya. Lalu ada lagi satu buah access point dan lalu ada lagi satu buah laptop ataupun HP untuk nyambung ke perangkat access point ini, ya. Oke, Bapak jelaskan sekilas di sini. Untuk router yang terhubung ke internet ini untuk header 1 itu menggunakannya itu adalah DHCP client, yang artinya di mana IP-nya secara otomatis diberikan oleh ISP, DNS-nya otomatis diberikan oleh ISP, gateway-nya juga otomatis diberikan oleh ISP, ya. Lalu ada lagi IP untuk header 2 yang terhubung ke switch lalu terhubung ke client. Ya, di sini IP-nya yaitu 192.168.100.1/25. Nah, lalu ada lagi IP untuk header 3 yang akan tersambung ke access point, di mana IP-nya itu adalah 192.168.200.1/24, ya. Oke, Bapak sekarang akan memberikan keterangan atau penjelasan, ya. Di sini Bapak sarankan kalian yang pertama adalah mengkonfigurasi si access point terlebih dahulu, ya. Terserah kalian pengen konfigurasi router access pointnya belakangan, ya boleh, silahkan, mangga. Tapi Bapak di sini biar lebih cepat dan mudah, di sini Bapak akan mengkonfigurasi si access pointnya terlebih dahulu, ya. Oke, akses poinnya ini sudah Bapak reset dan sudah Bapak coba, akan Bapak ubah lagi, Bapak ubah ulang, ya. Bapak tancapkan ulang, kita coba, kita cek, ya. Sini kita coba reload. Ya, sudah mau. Kita coba lihat terlebih dahulu apakah huruf kapital atau huruf kecil sudah. Sini silakan kalian login. Harus menggunakan huruf dan angka dan minimal 8 karakter anak-anak, ya. Sini Bapak contohkan yang gampang saja terlebih dahulu. Di sini kita next, pilih access point. Kita next. Nah, kita lihat soalnya anak-anak. Di sini ketentuannya yaitu, nah, untuk jaringan wireless SSID nama kalian @proxy.ukk, ya. Kita balik lagi, wireless kita enable. Di sini berarti Niko @proxy proxy.ukk atau ukk, ya. Coba kita lihat lagi. Oh, proxy, langsung proxy ukk, ya. Oke, proxy ukk. Kita langsung disable wireless security-nya, nggak usah dikasih password, ya. Kita next karena nanti akan menggunakan hotspot menggunakan DHCP. Kita next, kita finish dan kita tunggu, ya, sampai access point-nya sudah terlogout sendiri. Oke, sudah terlogout sendiri. Sekarang kita pasang kembali, ya. Silahkan dibuat topologinya anak-anak. Untuk header 1 itu nyambung ke internet, ya. Lalu untuk header 2 itu nyambung ke komputer kalian, jangan kalian gunakan sebagai klien dan juga server lewat switch, ya. Lalu header 3 nyambung ke access point. Oke. Selanjutnya di sini kita memerlukan pinbox, ya. Kebetulan ini sudah Bapak reset, ya. Mikrotiknya kita langsung connect saja. Oke. Yang pertama di sini lihat. Oke, ini sudah selesai, kita tandain dulu biar kalian tidak bingung, ya.
Di sini DNS diberikan oleh ISP, IP address gateway diberikan oleh ISP. Berarti kita menggunakan DHCP client, ya, yaitu IP DHCP client. Kita ADD ganti ke interface 1, kita apply, kita oke. Kita tunggu, ya sudah. Sini Bapak sudah mendapatkan IP-nya, ya. Berarti kita tandai kalau DNS ini sudah pasti otomatis, IP address juga sudah, ya anak-anak. Gateway juga sudah otomatis, ya. Lalu sekarang kita jangan dulu ke NTP, ya. NTP ini harus sudah ada terkoneksi internet. Router kita masih belum terkoneksi internet, hanya baru mendapatkan IP address untuk header 1. Ya, sekarang kita bikin dulu jaringan lokal 192.168.11/25. Kita bikin, ya. Kita ADD kan. Oh, salah, maaf. Ini DHCP client. Kita ke IP address sekarang. IP address kita ADD 192.168.100.1/25, ya, untuk header 2 apply. Oke, lalu kita bikin lagi satu lagi, yaitu untuk header 3 sekalian 192.168.200.1/24 untuk header 3 apply. Oke, kita tandain. Ini sudah. Ini juga sudah, ya. Membuat DHCP pool sebanyak 99 klien di jaringan lokal. Kita langsung bikin, ya. IP DHCP server, DHCP setup untuk header 2 next 025, betul 1. Nah, ininya diganti 126, diganti 100, ya. Next. Oke, ya. Lalu kita sekalian bikin, ya, untuk header 3 untuk wirelessnya, ya. DHCP setup kita ADD lagi untuk header 3. Kita next. Nah, ininya 254-nya kita ganti menjadi 100. Kita next. Oke. Nah, apakah sudah bisa internetan komputer kita? Kan sudah mendapatkan IP address. Coba kita disable enable. Kita lihat status. Ya, memang sudah mendapatkan IP address, tapi kita belum bisa berinternetan. Kenapa? Karena di sini kita belum membuat filter atau firewall NAT, ya. Kita sekarang bikin terlebih dahulu firewall-nya. Kita masuk ke IP firewall, ini sangat penting. NAT ADD src NAT out interface in header 1 action masque ready apply. Oke. Kita cek di sini di terminal punya Winbox apakah bisa internetan. Ping Google sudah bisa. Kita cek coba ke CMD, ya. CMD kita coba ping. Oke, sudah bisa. Berarti komputer kita sudah bisa terkoneksi internet, ya. Nah, sekarang baru kita bikin yang tadi yang atas, urutan atas dulu, NTP, ya anak-anak, ya. Sekarang untuk NTP itu ada di bagian sistem, lalu ke bagian SMTP client, ya. SMTP client ini kalian enable, lalu di sininya itu kalian isi ID. Sebentar, Bapak buka lagi. id.pool.ntp.org, ya, ini. Lalu untuk sekundarinya kalian bisa gunakan Asia. Nah, untuk yang keduanya sekundari NTP-nya yaitu Asia pool.ntp.org,
Ya anak-anak ya. Kita begitu apply, nanti ini akan berubah menjadi IP address dan di bawahnya juga akan terisi. Ini kalau betul pengaturannya awalnya. Kita coba ya, apply. Nah, berubah menjadi IP address yang tadinya domain. Lalu bawahnya juga ini otomatis ya berubah. Oke, kita oke. Lalu yang berikutnya untuk NTP ini ada di sistem clock. IP di sistem clock. Oke, kita sekarang time zone-nya kita ganti di sini. Ya, bisa kalian ketikkan saja langsung di sini pakai Asia/Jakarta. Begitu kalian apply, di sini harusnya yaitu GMT offsetnya itu +7. Karena untuk pengaturan di jam dunia untuk waktu Jakarta kita WIB di Indonesia ini adalah GMT +7. Kita buktikan. Apply. Nah, betul. Dia otomatis terganti menjadi GMT +7. Ya, kita langsung oke saja. Nah, berarti ini NTP sudah selesai. Ya, anak-anak ya. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah ini dulu deh, yang paling atas dulu, nggak apa-apa. Kita nanti akan urut ke bawah ya, biar kalian tidak bingung. Kita akan mengkonfigurasi web proxy. Tapi sebelum web proxy ke administrator, kita terlebih dahulu mengkonfigurasi yang namanya transparent proxy, yaitu ada di menu IP firewall ya. Lalu kita ke NAT masih, lalu kita ADD, kita ke chain general. Chainnya itu adalah DST NAT, kita ganti DST NAT. Protokolnya adalah 6TCP. Lalu DST portnya kita masukkan 80. Lalu ke bagian action kita ganti menjadi redirect. To portnya kita ganti menjadi 80. Kita apply, jangan dulu di oke tapi kita komen saja. Sini transparent proxy. Jadi nanti ketika maksud Bapak diberi komen kayak gini, kalian nggak bingung, kok ini proxy yang mana ya? Ini firewall apa ya? Sebelah mana? Begitu ya anak-anak ya. Transparent proxy sudah. Oke, selanjutnya kita bisa langsung sekarang ke web proxy ya. Kita sekarang ke IP web proxy. Di sini kita enablekan checklistannya. Yang atas enable cache administratornya kita ganti. Di sini menggunakan Niko, soalnya tadi @sekolah, berarti Niko @smk pgri jatibarang.sch.id ya. Kita apply, kita boleh oke terlebih dahulu ya. Nanti kita akan buka lagi itu. Bentar, ini tuh tadi kita cancel saja ya, tadi biar nggak bingung. Oke, ini web proxy sudah ya. Lalu DHCP pool juga tadi ini sudah ya. Lalu di sini buat firewall agar IP 192.168.2 sampai 50 tidak dapat ping ke router ya. Jadi ketika kita mendapatkan IP komputer ini misalkan di angka 2 sampai 50 itu tidak dapat ping ke sini. Ya, oke kita bikin sekarang ya. Di mikrotiknya caranya ada di filter rules ya. Kita add sekarang. Untuk C-nya ganti chain input karena masukan SRC tadi IP-nya berapa? 192.168.100.2 sampai 192.100.50. Ini yang tidak bisa nge-ping ke router. Protokolnya kita ganti menggunakan protokol ICMP ya. Actionnya kita ganti menjadi drop apply oke. Ataupun tadi Bapak lupa ya, seharusnya jangan di oke dulu, apply misalkan komen ini block ping
ping ke router. Oke, nah sudah terlihat. Oke, ya. Oke, ini sudah selesai. Kita tandain terlebih dahulu, ya. Bentar. Ya, lalu kita buat firewall lagi agar IP 192.168.151 sampai 192.168.1.1 sudah dapat ping ke klien wireless. Kita buat sekarang sama, masih di filter terus, kita add lagi, kita ke tab general. Kita sekarang C-nya adalah chain forward. Kenapa chain forward? Oke, Bapak jelaskan sini. Tadi awal angka 2 sampai IP 2 sampai 50 itu dari komputer sini tidak dapat ke ping sini ya. Tapi kalau untuk yang 51 sampai 100 dia dari komputer ini tidak dapat ngeping ke HP ataupun laptop ya. Di sini kita masukkan ya sekarang ada forward SRC addressnya 192.168 IP tujuannya, maaf, ini 100.51 sampai 192.168.100.100 sampai terakhir. Test address, di address kita isi alamat IP jaringan, bukan IP address tapi alamat jaringan. Harus ingat-ingat, awas, alamat jaringan untuk ke sini, ke si access point dan ke bawahnya ya, untuk ke handphone ataupun laptop. Berarti IP jaringannya adalah 192.168.200.200/24. Yuk kita masukkan 192.168.200.0/24. Protokolnya tetap ICMP ya. Lalu actionnya kita ganti menjadi drop. Kita apply, kita oke. Oh lupa, Bapak tadi belum kasih komen. Ini oke, kita komen. Ini blok ping ke access point ya. Oke, oke. Oke, ini sudah ya, kita tandain. Lalu buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Oke, kita buktikan ya. Sini, ini boleh kita close terlebih dahulu. Kita lihat di sini di log, menu log sebelah sini ya. Kita begitu klik log di sini, lihat ada memori. Nah, soal kita adalah kita akan ganti buffer memori ini menjadi disk ya. Bagaimana caranya? Kita ke IP firewall lagi, kita ke NAT ya anak-anak, lalu kita add, kita langsung ke bagian action. Di sini kita klik log, lalu kalian langsung ke klik log prefix. Log prefix ini adalah nama log yang akan kalian masukkan nanti di pengaturan berikutnya. Di sini misalkan Bapak logging strip saja ya. Sini Bapak logging strip, ini bisa kalian copy terlebih dahulu ya. Lalu kalian apply, boleh langsung oke, nggak apa-apa karena ini gampang ngebedainnya ya daripada yang lain. Ini log, oh berarti tadi akan membuat pengubah log ya. Logging tadi sudah, ke filter rule NAT sudah ya. Lalu kita sekarang ke sistem. Oh, ke IP. Bentar. Oh ya, ke sistem. Ke sistem logging ya. Klik sistem lalu klik logging. Di rules kita tambah add ya. Prefix tadi yang kita namain tadi logging strip, kita pastikan di sini masukkan ya. Actionnya kita ganti ke disk. Ya, kita apply, kita oke. Oke, sekarang kita lihat di sini. Di lognya, klik lagi. Nah, tadi memori. Nah, sekarang sudah ke disk. Lihat di bagian bawahnya. Nah, ya, berarti ini kita sudah loggingnya sudah. Lalu DHCP pool tadi juga
dengan wireless sudah belum? Kita cek, coba lihat di HCP server. IP di HCP server, oh sudah ya. Berarti ini kita hijaukan. Lalu membuat 5 akun hotspot. Oke, di sini berarti di IP hotspot ya. Ini lihat masih, ini boleh kalian cluster lebih dahulu untuk membuktikan nanti ya. Kita IP ke hotspot untuk membuat akun. Di sini masih belum ada. Kita ke server hotspot setup. Pilih untuk header 3 ya, untuk access point kita next. Next 2 sampai 100 betul, kita next. Next saja. DNS server next. Nah, DNS name. Di sini kita masukkan login.net. Ini digunakan untuk apa? Ketika halaman hotspot yang kalian buat ataupun ketika menyambung tidak muncul, nah baru kalian gunakan login.net di browser agar tampilan hotspot loginnya itu tampil ya. Login.net, kita next. Oke, kita sekarang ke user, kita add. Sebentar kita perlihatkan passwordnya. Oke, sudah tidak ada. User 1 passwordnya 1 misalkan. Apply oke. Terus begitu sampai membuat 5 ya anak-anak ya. Sini Bapak biar gampang. Kalau kalian pengen modifikasi silahkan ya. Oke, sudah membuat 5 user akun hotspot. Ini sudah ya, kita tandain. Lalu di sini soal yang berikutnya yaitu akun hotspot hanya bisa digunakan internet pada jam 7 sampai jam 4 ya. Berarti akun hotspot itu dibatasin ya. Oke, berarti kita balik lagi ke Mikrotik ya. Kita sekarang ke bagian ini, firewall, IP firewall ya. Kita ke filter rules, kita sekarang add ya. Kita biarkan forward ya. SRC address berarti alamat address tadi 192.168 200.2 sampai 192.168.200.100 ya. Ini lalu ke bagian ekstra, kita ke bagian time. Sekarang timenya di sini kita ubah jam 16.0001, jam 16 lewat semenit ya, sampai di sininya jam sebelum jam 7 pagi 06.59 jam 7 kurang sedetik ya. Sini IP-nya forward untuk target IP-nya ya. Lalu action ekstra sudah tadi waktunya ya. Action kita ubah menjadi drop. Kita apply, kita oke. Ya, oh iya Bapak lupa lagi. Coba kita buka lagi tadi. Yang ini ya, coba extra time. Oke, sini kita kasih komen. Sini blokir waktu. Ya, biar kalian nggak bingung ketika membetulkan firewall mana yang salah. Ya, biasakan rapi ya anak-anak ya. Blokir ping sudah, ini sudah, blokir waktu sudah. Oke, coba kita kembali ke soal. Ini sudah kita buat ya, kita tandain. Oke, sekarang kita coba cek terlebih dahulu ya. Untuk tadi, untuk sekalian untuk blokir IP-nya ini. Oke, sebentar kita cek komputer Bapak ini IP-nya berapa? IP-nya 100. Ya, berarti komputer Bapak tidak bisa ngeping ke perangkat wireless. Oke, sekarang coba Bapak nyambung ke WiFi Bapak yang sudah dibuat. Sebentar Bapak buka HP ya. Oke, Bapak sudah mendapatkan IP 192.168.299. Kita coba cek ya. Mana ya? Ping
192.168.200.99. Ya, emang tidak bisa. Ini ngeping ke Google juga tidak bisa ini. Kenapa? Kira-kira ada yang tahu? Ya, di komputer Bapak sekarang waktunya itu hampir menunjukkan jam setengah 6 ya. Berarti eh, ini juga tidak bisa ngeping internet. Coba ping 88. Oh ya lupa. Yang tidak bisa itu di sini ya, di eh, komputer ya, hotspot ya. Oke. Sekarang coba kita lihat pengaturan mikrotiknya. Di sini lihat dia hitam. Artinya kalau hitam dia itu aktif ya. Tapi kalau tandanya merah dia artinya tidak aktif. Coba kita sekarang ke sistem clock, kita ubah jamnya menjadi jam setengah 8. Coba apply. Oke. Nah, dia waktunya menjadi warna merah. Artinya kalau warna merah itu artinya firewallnya tidak aktif ya. Coba sebentar Bapak buka salah satu aplikasi apapun ya. Misalkan Bapak buka IG di handphone, apakah bisa? Ya, bisa ya. Karena tadi ya, coba kita balikan kembali jamnya ke sistem clock. Kita balikan ke jam sekarang, jam 5 setengah 6. Nah, dia hitam berarti aktif, berarti otomatis HP Bapak sudah tidak bisa internetan, tapi komputer masih bisa internetan ya anak-anak. Itu. Oke, lalu yang berikutnya ya, sebentar ya, ini kita biarkan saja, tidak apa-apa. Lalu yang berikutnya coba kita ganti IP-nya ya. Kita lihat di sini. Di sini untuk subnet masa 255.255.255.128, bukan 0. Kalau 0 itu untuk /24. Kalau /25 itu subnet masnya adalah 128. Kita coba kita atur ya sekalian ya anak-anak ya. Kita atur IP-nya 192.168.125 misalkan. Ininya berarti 128. Lalu ininya 192.168.100.1. DNS-nya menggunakan DNS Google. Boleh. Kita oke, kita close. Coba sekarang kita ping Google. Oke, bisa ya. Ping Google bisa. Ping IP-nya sekarang, ping gateway-nya 168.100.1. Itu harusnya request time out. Ya, betul. Ya anak-anak. Oke, coba kita sekarang coba pingnya ininya ganti 200.100. 200.100. Apakah reply? Oke. Coba Bapak nyambung kembali ya untuk wifi-nya ya. Sebentar anak-anak. Untuk handphonenya Bapak siapkan dulu. Oke, IP-nya udah dapat 200.99. Kita cek. Oke, karena belum login ya. Sebentar. Kita coba kita ganti waktunya ya. Apakah memang terkena waktu? Kita ganti jam 7 lagi. Misalkan 99. Oh ya. Berarti untuk yang tadi blokir waktu ini ternyata CMP juga terblokir
Ya, awas diingat-ingat kalau pengen ngebuktikan eh, ngeblokir ping itu pastikan waktunya itu aktif semua, internetnya ada ya anak-anak ya. Oke, kita coba kembalikan lagi waktunya di jam 15. Coba kita ping lagi. Emang terblokir, berarti terblokir semua yang terkoneksi ini ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Ini sudah betul, ini betul, ini betul. Ya, lalu kita sekarang akan memblokir situs kompas.com ya. Oke, di sini kita ada di web proxy, kalau itu IP web proxy. Kita langsung ke akses, kita add, kita ke dst host www.kompas.com ya. Aksinya kita deny apply. Oke, berarti untuk semua ini, semua firewall ini adalah untuk semua, mau itu untuk komputer LAN, mau itu untuk laptop ataupun untuk HP, semuanya kena ya. Oke, kita coba kita cek. Kita pakai incognito kalau untuk tes ini ya. kompas.com. Oke, kita coba hapus S-nya. Harusnya terblokir. Nah, betul. Ya. Forbidden. Your cache administrator is Niko. Ya, betul. Ini berarti sudah betul ya. Lalu blokir MP3 dan MKV. Kita langsung masih di web proxy access, kita add, kita ke pet. Ya, di sini bintang.mp3. Kita deny. Apply. Langsung kita kopikan saja biar cepat. .mkv. Apply. Oke. Oke, kita masih di incognito ya. Kita ke bukain dulu sampel mp3, coba apakah mau download plus. Oh, mau. Kita sekalian mencari situs yang tidak jebol ya. Oke, coba yang ini download. Oh, mau juga. Bentar. Mau juga. Kita sambil cari ya. Cari situsnya sebentar. Masih mau ternyata. Oke, mungkin kalau misalkan memang masih jebol terus ya, untuk MP3 ini mungkin kita akan ganti yang gampang lah. Sebab kadang-kadang, coba kita sampel PDF ya. Sampel PDF. Nah, ini biasanya Bapak di Afrika Edu. Oke, coba S-nya dihapus. Biasanya mau.
harusnya mau. Oke, karena Bapak di sini biasanya untuk PDF itu banyak buka di Chrome. Oke, coba Bapak buka browser satu lagi di Mozilla Firefox, coba ya, untuk sampel PDF. S-nya hapus. Sebentar, incognito. Coba kita close dulu. Kita mulai ulang incognito. Oh iya, astagfirullahaladzim. Tadi Bapak masih ini. Bapak masih MP3 MKV. Lupa belum diganti PDF. Pantesan jebol. Coba sekarang. Nah, betul. Ya. Satu lagi. MKV biasanya di sini di Biglist. Ya. Nah, ini MKV. Nah, betul. Ya. Untuk ini sudah ya. Lalu blokir situs Facebook dan YouTube. Sini menggunakannya itu adalah layer 7 protokol. IP, firewall, layer 7 protokol, ADD. Misalkan blok Facebook dulu. Ya, yaitu pangkat titik tambah dalam kurung facebook.com tutup kurung titik bintang dolar. Mana ya, ini apli bisa copy ya, blok YouTube misalkan kita ganti di sininya youtube.com apli. Oke ya. Lalu kita sekarang ke filter rules, kita add langsung ke bagian advance dan 7 protokol. Misalkan blokir Facebook dulu di sini, action drop apply, kita komen blokir Facebook ya. Apply bisa langsung copy, kita langsung ganti YouTube, action drop apply komen blokir YouTube. Oke. Kita lihat ke bawah, blokir FB, blokir YouTube. Oke, kita coba sampel di sini. Sini kita buka YouTube. Harusnya itu menggeluar ya, mutar terus. YouTube sudah, Facebook sekarang. Facebook juga sama ya, dia pasti memutar terus. Nah, yang lainnya bisa buka IG, buka. Nah, berarti ini sudah berhasil ya.
ini sudah berhasil. Lalu yang berikutnya redirect dari detik ke smk pgri.jatibarang.sch.id. Oke, sekarang kita masuk ke web proxy ya. Lalu kita ke akses, kita add lagi, kita ke dst host www.detik.com, actionnya deny redirect to www.smk.pgri.jatibarang.sch.id. Kita coba tarik ejaannya betul. Nah, ini coba kita apply. Oke. Kita sekarang buka di incognito lagi. Kita buka detik. Kalau masih jebol juga mungkin ini akan diganti ya, detik ya. Oke, coba S-nya kita hapus, kita hilangkan. Apakah mau? Oke, masih jebol. Ya, S-nya udah hilangkan, tetap nggak mau ini. Security sudah lumayan. Coba kita ganti menjadi CNN ya. Coba dulu. Coba kita CNN itu alamatnya apa? CNN. Oh, CNN Indonesia coba ya, cnnindonesia.com. Oke. cnnindonesia.com. cnnindonesia.com apply. Oke, kita coba CNN. Kalau masih tidak bisa juga, ya CNN mau ya, CNN kita mau dihapus S-nya, kan tidak masalah. Yang penting ini berhasil redirect situsnya. Sudah selesai dan sudah konfigurasi router sudah sampai situ, dites sudah bisa semua, berarti sudah selesai. Ya anak-anak ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak tampilkan pada materi hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.